Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan umur yang panjang untuk mempersiapkan masa depan kita. Semoga kita selalu mendapatkan kesuksesan, kemudahan dalam segala usaha yang harus diperjuangkan dan harus mengorbankan baik tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah antropologi, sosiologi antropologi pada bab 2 ini atau pada chapter 2 ini berkaitan dengan konsep pendidikan dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep pendidikan dilihat dari sudut pandang sosiologi dan antropologi. Nah, kalau kalian atau kita berbicara tentang pendidikan itu apa sih konsepnya? Nah, banyak sekali yang mengkonsepkan atau mendalilkan atau teorinya atau definisinya. Nah, tapi semua itu tergantung apa yang kita yakini, tergantung apa yang menurut kita benar itu yang mana. Nah, apakah semuanya benar? Nah, belum tentu semuanya benar karena sudut pandang orang, sudut pandang manusia atau sudut pandang kelompok itu berbeda-beda. Nah, makanya ada yang namanya perbedaan. Nah, dimulai dari sini konsep pendidikan. Nah, di sini yang panah ke kiri, era kolonial, panah yang ke kanan, era milenial. Nah, seperti apa sih era kolonial dan era milenial ini? Nah, ini yang harus kalian pikirkan atau kalian evaluasi diri kita. Era kolonial itu konsep pendidikannya seperti apa? Era milenial konsep pendidikannya seperti apa? Nah, dan kalian nanti coba dievaluasi ya. Kalian termasuk yang era kolonial atau era milenial? Berkaitan dengan konsep pendidikan. Nah, berkaitan dengan pendidikan atau education itu adalah berkaitan dengan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, atau sebagai investasi masa depan. Pendidikan itu intinya di situ menurut saya. Kalian kuliah, kalian sekolah itu adalah untuk investasi masa depan. Nah, investasi masa depan untuk siapa? Nah, itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Atau investasi masa depan untuk diri kalian, atau orang tua kalian, atau tempat kalian nanti bekerja. Oke, kita bahas. Era kolonial, konsep pendidikannya itu seperti apa? Era kolonial, konsep pendidikannya ya siswa itu bagaikan gelas yang kosong. Nah, gurunya itu sebagai cangkir, sebagai tekonya. Nah, pengetahuan itu kata lain adalah air. Nah, maka yang namanya pendidikan era kolonial itu ya pendidikan pengetahuannya dari dosen-dosennya, dari guru-gurunya, dari pendidiknya. Nah, si gelas ini atau siswa ini tidak mau kalau diisi oleh orang lain atau diisi yang lainnya, maunya diisi teko, maunya diisi gurunya. Nah, bahwa yang namanya definisi, dalil, teori, kebenaran ya dari gurunya. Nah, ini era kolonial. Era kolonial itu karakteristik siswanya sukanya dikasih ceramah. Nah, sukanya dikasih ceramah, ini gurunya di depan kelas. Kalau tidak dikasih ceramah, dikasih pengetahuan, dia nggak mau belajar sendiri. Nah, ini intinya di situ. Nah, berbeda dengan era milenial. Nah, era milenial itu tekonya itu sudah bisa berjalan-jalan sendiri. Nah, karena sudah milenial ya, sudah mempunyai fungsi yang lebih. Nah, sehingga era milenial ini
siswa itu aktif untuk belajar. Nah, pada saat seperti ini, kalian sudah belajar belum tadi malam? Nah, harus kalian mencari materi-materi atau referensi tidak hanya dari dosennya atau dari gurunya. Sekarang eranya era digital, semua ada itu di internet. Tinggal kalian bagaimana mencari referensinya itu. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa telepon atau WhatsApp atau Facebook, ada semua. Nah, itu kalian bisa berkomunikasi. Nah, era milenial itu seperti itu, mahasiswanya aktif. Kalau malamnya belajar dulu, dia tidak merasa puas. Yang namanya pengetahuan itu dari dosennya, dari gurunya, karena masih banyak referensi atau pengetahuan lain yang bisa dicari selain dari gurunya. Nah, saya menginginkan kalian juga harus seperti ini. Kalau kita hari ini misalnya membahas konsep pendidikan, ya coba kita cari konsep pendidikan menurut pakar ini, menurut pakar itu, menurut pakar psikologis, menurut pakar sosiologi, antropologi. Nah, itu seperti apa? Sehingga nanti kalian pengetahuannya itu sangat luas. Nah, tetapi kalau kalian pengetahuannya hanya mengandalkan dari gurunya saja, ya kalian nanti pengetahuannya seperti itu terus. Nah, ini ya, maka kita harus rubah mindset kalian. Coba kita menjadi mahasiswa yang era milenial. Nah, itu adalah sedikit contohnya berkaitan dengan mahasiswa era milenial dan era kolonial. Oke, sudah paham sampai sini? Oke. Kita ke materi. Pertemuan perkuliahan ini kita adalah pertemuan yang kedua, kita membahas konsep pendidikan dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Nah, ini. Kalau kita mengkaji atau kita mempelajari berkaitan dengan sosiologi atau alur kerja, alur berpikirnya atau prosedurnya. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Kalau berkaitan dengan alur kerja sosiologi, itu diawali sebuah paradigma. Nah, setelah paradigma baru ke perspektif, baru ke teori. Setelah teori adalah konsep, baru kita memilih metodologinya untuk mempelajari sesuatu atau mempelajari pengetahuan. Nah, makanya sosiologi itu dikatakan atau termasuk ilmu pengetahuan. Nah, apapun ini atau sesuatu masalah atau sesuatu yang akan kalian teliti, akan kalian kaji, akan kalian ketahui. Nah, ini alur kerja sosiologi. Nah, misalnya ya, kita tadi membahas tentang mahasiswa atau gaya hidup misalnya. Nah, paradigma atau pengetahuan dasar gaya hidup itu seperti apa? Nah, gaya hidup itu adalah lifestyle ya. Nah, gaya hidup mahasiswa sekarang itu seperti apa? Misalnya nanti kalau ada tugas kalian disuruh meneliti, gaya hidup mahasiswa sekarang itu seperti apa? Oh, ternyata mahasiswa gaya hidup di era pandemi itu pengetahuan kalian perkuliahannya menggunakan seperti Zoom atau Google Meet atau menonton video di YouTube dan lain sebagainya. Ini pengetahuan dasar. Akan tetapi paradigma ini antara satu orang dan yang satu atau antara kalian dan teman-teman kalian itu nanti akan berbeda paradigmanya. Tetapi pada intinya hampir sama. Kenapa paradigma itu berbeda? Ya, karena pengetahuan seseorang itu berbeda-beda. Nah, ini berkaitan dengan
paradigma tadi kita mempelajari mahasiswa era milenial. Era milenial berarti mahasiswanya harus aktif, kalau malamnya belajar, mencari pengetahuan, referensi dan lain sebagainya. Kalau pas kuliah seperti ini mendiskusikannya atau bertanya. Nah, itu berkaitan dengan paradigma. Nah, terus yang kedua adalah berkaitan dengan perspektif. Perspektif ini berkaitan dengan sudut pandang. Nah, sudut pandang yang seperti apa atau perspektif yang seperti apa? Nah, ini berbeda-beda juga berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ini sebenarnya antara paradigma dan perspektif itu hampir sama ya, atau juga dikatakan beda tapi tipis. Nah, kalau paradigma itu biasanya sudah ada kesamaan, ada namanya semacam sudah ada ikatan. Misalnya gaya belajar mahasiswa era sekarang menggunakan online. Nah, ini kan paradigma. Nah, tapi perspektifnya ternyata yang satu menggunakan online, tapi yang satu tidak menggunakan online karena mungkin di daerahnya tidak ada internetnya. Nah, atau mungkin juga adik-adik kalian yang masih sekolah dasar atau SMP atau TK. Nah, itu kan ada yang menggunakan online-nya menggunakan Zoom seperti ini. Berarti perspektifnya yang menggunakan Zoom, berarti yang namanya pembelajaran itu yang menggunakan Zoom seperti ini, berinteraktif. Nah, tapi bagi yang perspektif atau sudut pandang yang tidak menggunakan Zoom, hanya mungkin dapat tugas dari gurunya terus dikerjakan. Nah, ini perbedaannya antara paradigma dan perspektif atau sudut pandang. Nah, selanjutnya berkaitan dengan teori. Nah, kalau kalian sudah mempunyai pengetahuan sudut pandang, nah itu dijadikan sebuah teori. Atau teori itu adalah definisi dalil. Nah, ini. Nah, dalil atau definisi atau tercakup dalam teori. Nah, ini pengertiannya adalah kebenaran melakukan penelitian atau pengujian secara empiris atau pengalaman. Nah, ini makanya masing-masing orang itu mempunyai teori yang berbeda-beda sehingga banyak pakar di dalam bidangnya. Nah, misalnya berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu teorinya itu banyak sekali, atau berkaitan dengan definisinya itu banyak sekali. Karena apa? Karena definisi itu didapat melalui kegiatan-kegiatan atau pengujian-pengujian secara empiris berdasarkan pengalaman. Nah, kalau kalian nanti akan bertanya kepada kakak kelas kalian, teori sukses kuliah itu seperti apa? Yang dinamakan kuliahnya sukses itu seperti apa? Nanti akan jawabnya berbeda-beda karena antara kakak kelas kalian yang satu dan yang lainnya itu pengalamannya itu berbeda-beda. Nah, ini. Tapi kalau kita mempelajari secara sosiologi ya kita, kalau si A misalnya kesuksesan itu IPK-nya yang tinggi. Kalau si B kesuksesan itu harus banyak kemampuan atau kompetensi yang dimiliki selama kuliah. Nah, itu semuanya benar. Nah, maka kalau bisa kita juga mempunyai anggapan bahwa dua-duanya itu benar dan dua-duanya itu kita lakukan. Nah, itu. Terus selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan konsep. Kita membahas sebuah konsepnya. Konsep itu apa? Nah, ini yang kita bahas sebenarnya. Konsep
itu adalah sebuah gambaran, rancangan, gagasan, ide yang akan kita pikirkan. Nah, karena sosiologi ini berkaitan dengan ilmu, kalau kita mau melakukan sesuatu atau melakukan penelitian berkaitan dengan sesuatu hal, nah, maka kita harus mempunyai gambarannya, rancangannya seperti apa, gagasannya seperti apa. Nah, begitu. Misalnya tadi kita akan meneliti mahasiswa yang era milenial itu seperti apa. Nah, kita rancang dulu. Kita harus melakukan siapa saja kira-kira nanti yang akan kita wawancarai. Nah, siapa saja yang nanti kira-kira bisa mewakili mahasiswa misalnya yang kita wawancarai se-UNES, berarti kira-kira siapa saja? Apakah mungkin kita mewawancarai dari ada 8 fakultas di UNES misalnya, di FIP ada berapa, FIS ada berapa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan pilihan metodologi. Nah, metodologi itu apa? Metodologi adalah cara yang dilakukan secara sistematis dan struktural. Nah, ini kalau kita mau melakukan penelitian, nah itu ada metodologisnya, menggunakan kualitatif yang apa, ada fenomenologi, ada studi kasus, ada etnografi. Nah, nanti coba kita akan mempelajarinya kemungkinan di perkuliahan yang akhir sebagai tugas kalian, tugas ujian akhir semester. Nah, kalau dengan saya tidak ada ujian yang sifatnya hafalan kayak kalian waktu seperti anak SD atau SMP ya. Kalau ujian itu menggunakan hafalan. Nah, bagi saya itu tidak menjadikan mahasiswa kritis, karena yang dipakai adalah otak kirinya. Saya ingin menjadikan kalian selalu berkreativitas, selalu menganalisis, karena kalian sudah dianggap pendidikan orang dewasa, pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, pendidikan yang disesuaikan dengan selalu untuk melatih, memberikan solusi-solusi kepada masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan alur kerja sosiologi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak, ini alur kerja antropologi. Nah, ini ya. Biasanya memang yang namanya sosiologi dan antropologi itu seperti kakak adik ya, dan kakak adik yang tidak mau dipisahkan. Kalau kita misalnya membahas sesuatu hal itu, kalau kita sebaiknya itu mengkajinya ya melalui antropologi dan melalui sosiologi. Nah, kenapa? Nah, ini alur kerja antropologi mengkaji. Nah, ini misalnya suku, budaya, ras, kebudayaan. Nah, ini di sini gaya hidup dan sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan antropologi itu sudah mengarah ke objeknya. Objeknya berkaitan dengan apa? Gaya hidup. Nah, cara selanjutnya adalah mendeskripsikannya. Nah, berarti kalian harus mempunyai pengetahuan dulu yang ini dipelajari di sosiologi. Nah, gaya hidup itu yang apa? Pengetahuannya gaya hidup itu apa? Atau pengertiannya atau definisinya? Nah, berarti kalian harus punya paradigma dulu. Kalian harus punya perspektif. Kalian harus punya teori dulu di sini. Agar nanti apa yang kalian deskripsikan, akan kalian jelaskan, akan kalian uraikan, itu pas. Nah, ini ada mengkomparasikan atau memperbandingkan gaya hidup, misalnya ya, gaya hidup mahasiswa yang ada di UNES dan di Undip. Nah, kalian harus juga memikirkan seperti ini nantinya.
Nah, dan di mana yang baik, nah itu kita contoh. Nah, misalnya gaya hidup dari daerah-daerah tertentu, gaya hidup dari orang Jawa, orang luar Jawa, itu seperti apa? Nah, misalnya nanti kalau kalian disuruh melakukan penelitian atau melakukan peneliti berkaitan dengan gaya hidup mahasiswa, nah ini bisa kalian menjadikan konsep dasar dalam kalian melakukan penelitian berkaitan dengan sosiologi dan antropologi. Nah, selanjutnya alur kerja yang ketiga adalah menganalisis perilaku manusia. Nah, antropologi itu berkaitan dengan mempelajari perilaku manusia, berkaitan dengan budayanya, dan berkaitan dengan karakteristiknya atau ciri-ciri khususnya. Nah, ini berkaitan dengan alur kerja antropologi. Nah, itu ya, kita tadi sudah mempelajari berkaitan dengan teori sosiologi dan antropologi, bagaimana kita mengawali atau mempelajari berkaitan dengan alur kerjanya atau pola pikirnya. Nah, karena yang namanya antropologi, sosiologi itu adalah orang-orang peneliti sebenarnya. Atau kita itu kalau mempelajari sosiologi, antropologi itu kita dilatih untuk menjadi seorang peneliti. Makanya tadi ada alur kerjanya. Nah, itu. Terus selanjutnya ini, kita mengkaitkan apa yang kita bahas atau chapter kita di pertemuan ini berkaitan dengan konsep pendidikan dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Nah, kita membahas dari pendidikan adalah proses pembelajaran. Nah, ini pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada orang lain. Nah, ini adalah pengertian atau definisi atau teori yang paling banyak digunakan atau disepakatinya orang banyak. Yang namanya pendidikan, yang namanya kuliah, yaitu proses pembelajaran untuk pengetahuan. Kalau kalian sekolah, kalian kuliah, berarti kalau kalian kuliah, pengetahuannya otomatis akan semakin banyak. Nah, tetapi antara orang yang kuliah sama kuliah itu pengetahuannya juga berbeda-beda. Tergantung prosesnya dalam kalian kuliah, tergantung prosesnya dalam kalian belajar nantinya. Misalnya di sini ada Azara sama Yunita. Begitu juga nanti di akhir kuliah juga pengetahuannya berbeda-beda, tergantung proses pembelajarannya. Semakin kalian proses pembelajarannya semakin efektif, semakin efisien, nah itu akan semakin banyak pengetahuannya. Nah, untuk semakin banyak pengetahuannya, ya apa yang harus dipikirkan? Nah, itu. Terus yang kedua, pendidikan itu nanti akan menjadikan seseorang menjadi terampil, keterampilan. Nah, ini yang diharapkan di era digital sekarang. Orang itu harus mempunyai keterampilan. Kalian itu kalau menjadi mahasiswa dimulai dari sekarang. Kira-kira kalian mempunyai keterampilan dalam hal apa? Nah, itu yang harus kalian pikirkan mulai dari sekarang. Yang namanya pengetahuan, yang namanya sekolah, yang namanya kuliah tidak hanya sekedar mendapatkan teori-teori dari dosennya. Misalnya kalau kalian ditanya, tujuan kalian kuliah apa? Tujuan saya kuliah itu menuntut ilmu. Nah, ini kan jawaban yang masih bahasa-bahasa langit, sulit untuk dipahami. Ya paling tidak kalau kalian ditanya, tujuan kalian kuliah apa? Untuk memperbanyak pengetahuan, untuk menjadikan terampil dalam hal apa, atau mempunyai keterampilan. Nah, itu. Terus yang ketiga, nilai kepada orang lain atau afektif atau sikap. Dengan kalian kuliah, sekolah, itu akan mempunyai afektif sikap yang baik.
Nah, makanya kalau kalian mungkin bisa membandingkan antara orang yang sekolah dan orang yang tidak, itu afektifnya itu berbeda. Atau mungkin juga antara orang yang kuliah SMA, antara orang yang sekolah SMA sama orang kuliah itu sikapnya juga berbeda. Tetapi ada teman saya Pak yang kuliah tapi sikapnya atau afektifnya tidak bagus. Nah, itu berarti ada kasus di situ. Nah, kasus itu berarti kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut ya berarti harus diteliti. Nah, karena normalnya atau idealnya yang namanya pendidikan itu mengarah ke ketiga aspek ini. Ada kognitif, ada keterampilan, ada sikap. Nah, begitu juga dengan kalian. Kalian indikatornya kalian sukses kuliah atau sukses pendidikannya. Nah, berarti kalian harus mengembangkan, harus mempelajari ketiga-tiganya ini. Begitu ya. Nah, terus ini dilihat dari ini kalian kuliahnya atau sekolahnya tadi itu melalui apa? Nah, di sini menggunakan peranata institusi yang ada di dalam masyarakat yang tujuannya untuk menciptakan kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual ini kecerdasan apa? Kecerdasan kalian berpikir kritis, bagaimana kalian memberikan solusi. Nah, yang selanjutnya adalah kecerdasan sosial emosi. Kalian sudah kuliah ya. Nah, kalian jangan ini sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah. Jangan seperti itu. Kalian sudah mempunyai konsep pendidikan, kalian sudah mempelajari konsep pendidikan. Mungkin dulu kalau memang kalian yang karakteristiknya seperti itu ya, mulai dari sekarang dikurangi dulu, dibiasakan, karena sesuatu tidak ada yang langsung instan, kecuali mie instan. Nah, terus ada kecerdasan spiritual serta kecerdasan budaya. Nah, di sini kalau kalian itu semakin tinggi sekolahnya, kalian akan mempunyai kecerdasan spiritual. Harusnya seperti ini. Kalian harus mempunyai mempunyai usaha. Kalau orang Jawa dulu mengatakan tirakat. Nah, orang Jawa dulu melakukan tirakat kalau mau menuju kesuksesannya atau untuk menggapai cita-citanya. Ada tirakat, ada puasa Senin Kemis, atau ada sholat malam. Nah, seperti itu. Apakah itu masih tertanam pada mahasiswa era milenial? Nah, itu bisa kita teliti atau bisa kita pelajarinya. Nah, ini ya berkaitan dengan konsep pendidikan, bahwa konsep pendidikan itu intinya adalah berkaitan dengan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui peranata sosial atau institusi di dalam suatu masyarakat. Nah, ini untuk tujuannya adalah menciptakan kecerdasan intelektual, emosi, spiritual, dan kecerdasan budaya. Nah, ini sebenarnya juga kalau kalian nanti bisa bandingkan atau sandingkan dengan pengertian pendidikan menurut atau yang termaktub dalam undang-undang, sebenarnya hampir sama. Oke, kita lanjutkan. Kita mempelajarinya atau kita melihat dari sudut pandang sosiologi ya. Nah, ini sosiologi itu adalah dari bahasa sosio dan logos atau ilmu berkawan. Nah, kalau antropologi adalah antros dan logos, artinya ilmu manusia atau ilmu mempelajari atau mengkaji manusia. Nah, kalau antropologi berkaitan dengan mengkaji fisik dan kebudayaannya manusia.
Kalau sosiologi itu ilmu berkawan, berarti berinteraksi manusia dengan lingkungannya. Nah, ini mungkin sudah kalian dapatkan pengertiannya dari waktu kalian menjadi SMA, waktu SMA ya, tapi yang jurusannya IPS. Nah, dulu saya jurusannya juga IPS. Nah, selanjutnya berkaitan dengan apa itu kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan peraturan yang dimiliki masyarakat, di mana pengetahuan, nilai, dan aturan tersebut menjadi pedoman hidup yang untuk bertingkah laku atau berperilaku. Nah, ini kita itu nanti akan mempelajari ini semua, mempelajari interaksi manusia, bagaimana manusia berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia lain atau dengan kelompok dalam suatu kelompok. Nah, kita juga nanti akan mempelajari berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Nah, ini yang digunakan menjadi pedoman hidup untuk bertingkah laku. Nah, nanti kita kaitkan dengan pendidikan. Sebenarnya mata kuliah sosiologi antropologi ini nanti kita lebih mengarahkan kepada sosiologi antropologi pendidikan. Nah, kita akan mempelajari pendidikan dikaji dalam sosiologi dan antropologi. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya simpulkan? Oke, simpulannya begini teman-teman. Jika kita mempelajari pendidikan, maka pertama, kita harus selalu berpikir tentang pengetahuan dasarnya apa, paradigmanya apa, teorinya apa. Nah, ini kita bisa belajar dari sumbernya, dari buku atau dari orang yang akan kita teliti tadi. Misalnya, sukses kuliah. Nah, berarti kita sudah punya gambaran orang yang kuliahnya sukses itu seperti apa atau indikatornya seperti apa. Nah, itu kita tanya kepada orangnya atau juga melalui buku pengetahuan itu. Nah, ini bisa dikatakan dalam sudut pandang sosiologi. Nah, terus yang kedua, kita harus selalu berpikir untuk menganalisis perilaku subjeknya atau orangnya. Nah, tadi orang yang sukses itu perilakunya itu seperti apa? Kalau pas kuliah itu dia aktivitasnya apa? Kalau pada malam harinya selain kuliah, apakah dia mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain atau tidak? Nah, ini berkaitan dengan menganalisis perilaku subjeknya atau orangnya dan objeknya tentang apa yang akan kita kaji nanti. Nah, tadi kita mencontohkan orang yang sukses kuliah. Nah, berarti objeknya adalah orang yang sukses kuliah. Ya, itu materinya. Pada pertemuan kedua ini saya memang mencontohkan atau mengkerucutkan kepada mahasiswa yang sukses kuliahnya, agar kalian itu kalau kalian nanti menjadi mahasiswa dan setelah lulus kalian juga sukses kuliahnya, sehingga selama 4 tahun ini kalian akan ditempa untuk menjadi orang-orang yang sukses. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan konsep pendidikan dikaji dari sosiologi dan antropologi. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita didiskusikan.